Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi surati Taubah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini akan dikemukakan kepada kita bersama tentang kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap pribadi mukmin yang ingin diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat At-Taubah, surat yang ke-9 dalam Al-Qur'an, ayat yang ke-112 yang telah dibacakan di awal tadi, Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang mukmin tertentu yang diberi kabar gembira oleh Allah. Itu sekaligus bermakna bahwa tidak lantas karena sudah beriman lalu semua orang beriman layak untuk dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang hadir ini ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatu adnin sebagai tempat menetap kita di akhirat nanti, maka penuhilah kriteria sebagaimana yang Allah sudah kemukakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-112 ini. Yang pertama kriterianya kata Allah at-taibun, orang-orang mukmin yang suka bertaubat, senang dia untuk bertaubat. Jadi bukan lalu karena sudah beriman mereka tidak mau lagi bertaubat. Tidak, karena kalau tidak mau bertaubat itu sudah sama merasa diri jadi nabi dan jadi rasul. Kenapa? Karena hanya nabi dan rasul saja yang tidak ada dosa. Setiap orang mukmin pasti berbuat dosa, apakah itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maka karena tidak steril dari dosa, tidak maksum, wajib bertaubat. Kita manusia biasa bisa saja berbuat salah, dan itu sudah diawali sejak dulu kala oleh nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Hawa. Berbuat salah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diungkapkan oleh Allah dalam Quran agar jadi pembelajaran yang berharga bagi kita, bahwa sungguh pun cuma satu larangan di surga itu, ternyata Nabi Adam tidak bisa menghindari larangan yang satu itu. Kenapa? Karena ternyata di dalam diri kita manusia ini ada namanya hawa nafsu dan syahwat. Sementara di luar diri kita ada musuh yang nyata, aduwwum mubin, yaitu iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan hebatnya iblis itu tahu persis bagaimana caranya menumbangkan iman kita. Maka dia jalin kolusi dengan sebaik-baiknya dengan hawa nafsu dan syahwat kita itu. Maka tumbanglah iman kita. Kita lakukan dosa besar. Tetapi orang mukmin yang ingin digembirakan oleh Allah dengan jannatu adnin, at-taibun, mereka suka bertaubat. Bertaubat dijadikan oleh Allah sebagai kriteria pertama dalam ayat ini karena memang ini berat. Tidak mudah, tidak ringan, tidak enteng. Karena apa? Salah satu di antara unsur taubat itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah lagi mengulangi dosa yang sama sampai akhir hayat. Jadi bukan hanya sekedar berupaya menghentikannya, tidak mau lagi untuk melakukan hal yang sama, karena dia sadar kalau dia lakukan lagi selain daripada dapat dosa baru, dosa lama hidup lagi. Maka dia bersedia dengan ikhlas menghentikan, tidak pernah lagi bersedia untuk melakukan hal yang sama. Itu orang yang bertobat itu. Yang kedua, al-abidun,
orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, bukan hanya sekedar menunaikan yang wajib, yang sunat pun semampunya dia tunaikan. Tidak dia ikuti rasa malas, karena dia sadar dia bisa melakukan hanya mumpung sedang sehat, ada waktu yang lapang, makanya dia gunakan untuk mengerjakan ya sunat itu. Dia merasa tidak cukup hanya sekedar mengerjakan ibadah yang fardu saja. Itu orang mukmin yang ingin digembirakan oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, al-hamidun, mereka memuji Allah. Memuji Allah adalah salah satu wujud dari kesyukuran. Jadi yang pandai bersyukur itu adalah orang memuji Allah, bahwa seluruh nikmat yang ada pada kita dan yang akan kita terima ke depan, disadari itu dari Allah. Kita bisa dapatkan semata-mata karena ada izin dari Allah. Banyak orang yang berusaha keras untuk bisa dapat nikmat yang sama, tidak ada izin Allah, dia tidak dapatkan. Kita diizinkan Allah untuk dapat nikmat itu. Adalah kufur nikmat namanya kalau kita tidak mensyukurinya. Dan kalau kita kufur nikmat, surah Ibrahim ayat 7 menyatakan, inna azabi lasyadid, azabku sangat hebat. Maka orang mukmin yang ingin digembirakan Allah itu tidak ingin dapat siksa yang sangat hebat. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya as-saihun, melawat mencari ilmu. Tidak pernah merasa cukup pengetahuan agamanya dengan hanya yang sudah dia miliki saja. Setiap hari dia tambah ilmunya dengan membaca buku-buku karya para ulama, ulama klasik, ulama pertengahan, dan ulama kontemporer. Dia baca karya mereka. Selain daripada mereka menghadiri berbagai majelis taklim, bukti mereka haus terhadap ilmu agama. Bahwa Allah menyatakan tidak sama ibadah dan amal orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang beribadah dan beramal berdasarkan ilmu dengan orang yang beribadah dan beramal tanpa dasar ilmu? Jawabannya, la yastawun. Di sisi Allah mereka tidak sama, tidak sama. Oleh karenanya as-saihun, gemar melawat mencari ilmu, melawat. Dia bersusah payah, gunakan waktu, tenaga, pemikiran, dana untuk mencari ilmu agama yang lurus ini. Sehingga makin berilmu dia, makin sadar dia bahwa selama ini masih ada amalnya yang belum sesuai dengan tuntunan sunnah, dan dia akan ubah itu, dia akan perbaiki itu, dan dia sesuaikan dengan tuntunan sunnah. Berikutnya ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud wakil dari kata salat, tapi Allah tidak gunakan kata salat. Allah sengaja pilih kata rukuk, Allah sengaja pilih kata sujud. Itu menunjukkan apa? Orang mukmin itu rendah hati. Orang mukmin tidak pernah merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya rendah. Nikmat Allah yang ada pada dirinya bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk menambah sikap tawadhu'nya. Dia rukuk, dia sujud. Coba kita sejenak mencoba untuk menganalisa apa itu perbuatan kita ketika rukuk itu. Ketika kita rukuk, kita merendahkan, kita tempatkan bahwa otak kita itu sejajar saja dengan alat kelamin kita. Kita tidak akan mendewakan akal. Dan lebih hebat lagi ketika kita bersujud, mohon maaf, kita sedang di rumah Allah ini, lebih tinggi posisi alat kelamin kita dibanding otak kita. Itu artinya apa? Orang mukmin mengharamkan mendewakan akalnya dan tidak akan pernah merendahkan orang lain yang menurutnya akalnya tidak sebagus kualitas akal dia. Dia letakkan otaknya itu di lantai, lebih rendah daripada tumitnya dikala dia bersujud. Itu artinya apa? Orang mukmin itu menjauhi sifat tinggi hati. Tidak pernah dia tunjukkan kepada sesama manusia bahwa dia lebih daripada orang lain. Tidak. Rendah hati. Segala nikmat yang ada padanya kembali dia sadar itu punya Allah, titipan Allah, ujian iman dari Allah.
tidak akan dia gunakan untuk merendahkan orang lain. Tidak mudah untuk mengambil pelajaran berharga dari perbuatan sujud itu. Jadi rukuk dan sujud sengaja Allah gunakan kata itu untuk menunjukkan bahwa janganlah sholat itu tidak menghasilkan buah kepada jiwa kita. Makin sering kita sholat, makin rendah hati kita. Itu salah satu buah daripada sholat itu. Tapi kalau sudah puluhan tahun kita sholat, masih saja lidah ini merendahkan orang lain, masih saja sikap ini menunjukkan kita merendahkan orang lain, salah satu buah belum kita raih daripada sholat kita. Kemudian kata Allah, wal hafizun, apa yang mereka jaga? Lihududillah, batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah. Mereka tidak mau melampaui batasan. Mereka sadar batasan itu sengaja dibuat oleh Allah untuk bisa dilihat oleh Allah mana orang mukmin yang ingin diberi kabar gembira, mana yang tidak. Dia tidak pernah menganggap sepele larangan agama. Kalau dia pernah jatuh melakukan perbuatan di larangan agama, cukup baginya seumur hidup, hanya sekali itu akan dia lakukan. Dia betul-betul ingat itu, tidak pernah dia lakukan lagi. Itu yang al-hafizuna lihududillah. Mereka betul-betul menjaga aturan-aturan Allah agar jangan pernah terlangkahi. Nah, kata Allah, kalau semua itu sudah dipenuhi, wabasyiril mu'minin, itulah orang-orang mukmin yang kata Allah layak diberi kabar gembira. Ini saja dulu yang kita sampaikan zuhur ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.